Sampai akhirnya Dimas ini menoleh ke belakang, mengarah ke pagar teras yang langsung berbatasan dengan tebing. Dan di pinggir tebing itu udah ada cewek pas di pegangan atau batasan pagar tebing itu. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak ketika ngeliat sesuatu pasti langsung shock kan? Diem gak bisa ngapa-ngapain, udaranya dingin, anginnya agak kencang, dan ditambah lagi di situ sangat gelap. Halo Sobat Karin, terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi bertemu dengan aku di channel Karin Kalimat Ririn. Oke Sobat Karin, jadi kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah pengalaman yang dialami oleh salah satu pengguna Twitter yang bernama Dimas dengan akun Twitter @adimpil. Nah, kebetulan Dimas ini adalah seseorang yang sensitif dengan hal-hal yang berbau astral ya. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi kejadian ini dialami oleh Dimas ketika dia duduk di bangku kelas 1 SMA, sekitar tahun 2010-2011. Waktu itu Dimas mengikuti kegiatan kemah di SMA di Campground Ratu Boko. Kalian tahu, Campground Ratu Boko ini terletak di kawasan Candi Ratu Boko di Yogyakarta. Yang mana candi ini merupakan salah satu lokasi yang digunakan untuk syuting film Keramat. Pas kebetulan kemah di sini, kondisi mental dari Dimas ini kurang baik atau kurang fit. Ditambah lagi dengan masalah-masalah di sekolah dan lagi bener-bener sensitif dengan hal astral. Sehingga biasanya dia tidak sering lihat hal-hal astral, ini jadi semakin sering lihat. Nah, rombongan sekolah ini sampai di Campground Ratu Boko itu sekitar jam 10 pagi. Di awal-awal perjalanan ke Ratu Boko ini masih baik-baik aja ya, masih bisa ketawa-ketawa tuh sama temen-temennya. Sampai di lokasi, langsung pembagian kelompok yang dibagi oleh panitia. Area campground di Ratu Boko itu terletak di sebelah barat dari restoran Ratu Boko. Nah, di tengah-tengahnya itu ada pendopo, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Jadi campground ini lokasinya seperti agak naik bukit gitu ya. Terus lokasi untuk campground cewek ini posisinya lebih di atas daripada yang cowok. Nah, di antara lokasi campground cewek dan cowok ini, di tengahnya tuh ada pendopo yang besar. Pendopo itu dipakai oleh panitia untuk base camp dan untuk memisahkan antara campground cowok dan cewek. Jadi biar mereka tuh nggak saling berkunjung ke tenda cewek maupun cowok gitu. Tapi di sini ada dua akses jalan yang bisa digunakan untuk menuju ke arah campground cewek. Yang pertama, itu bisa melewati pendopo. Yang kedua, itu bisa melewati jalan setapak yang letaknya ada di sebelah utara campground mereka. Cowok-cowok ini masih bisa ngumpet-ngumpet lewat jalan setapak itu tadi. Tapi kalau malam, jalan setapak ini tuh sama sekali tidak ada penerangan. Ternyata ini emang disengaja agar tidak ada cowok yang menyelinap ke campground cewek. Nah, di jalur setapak inilah banyak hal-hal mistis yang dialami oleh Dimas. Berlanjut ke cerita, setelah mereka selesai membangun tenda, kemudian mereka melanjutkan kegiatan perkemahan seperti biasa. Habis Isya, kira-kira mereka melakukan acara upacara pembukaan yang kemudian dilanjutkan dengan acara pensi dan api unggun. Acara api unggun ini berada di area lapangan depan restoran dan di sana ada pohon beringin besar. Dimas dan kawan-kawan ini duduk di bawah pohon beringin besar itu. Ketawa-ketawa, cerita satu dengan yang lainnya sampai sekitar pukul 9 malam. Tiba-tiba Dimas ini merasakan ada suatu hal yang aneh sehingga dia iseng buat ngeliat ke atas pohon. Ternyata ada sosok kuntilanak di atas pohon yang melihat ke arah rombongan Dimas. Akan tetapi, Dimas tetap diam dan tidak mengatakan kepada siapapun kalau dia melihat sosok kuntilanak itu. Karena Dimas berpikir bahwa itu hanya pikirannya saja. Terus mereka memutuskan untuk balik ke tenda. Jadi untuk malam pertama ini masih baik-baik aja ya. Nah, di hari kedua ini, di malam harinya, ada semacam acara adu kreativitas oleh siswa antar kelas, yang mana mereka harus membuat outfit dari selembar kain jarik yang tidak dijahit. Di sini Dimas dan teman-temannya mengikuti acara model itu. Acaranya itu habis Isya lagi dan lagi berlokasi di area depan restoran. Kira-kira habis maghrib, Dimas dan satu teman ceweknya ini jadi modelnya, dan salah satu teman lainnya menjadi stylistnya. Kemudian mereka bertiga berkumpul di bagian barat restoran untuk melakukan persiapan.
Jadi area ini yang ada teras di pinggir tebing itu. Pertama kali masuk ke teras, udah ada pohon gede dan langsung ada pocong di sana. Nah, refleks di sini Dimas langsung istighfar dan udah ngerasa nggak enak banget. Kamu pernah nggak sih ngerasa kayak ketika ngeliat sesuatu pasti langsung shock kan? Diem nggak bisa ngapa-ngapain, udaranya dingin, anginnya agak kenceng, dan ditambah lagi di situ sangat gelap. Kemudian Dimas ini duduk di sisi barat tebing sambil menunggu teman ceweknya ini selesai dandan. Dimas hanya bisa duduk dan terdiam. Karena Dimas masih penasaran, akhirnya Dimas ini menengok ke sebelah kiri. Dia kepengen tahu apakah pocong tadi itu masih ada atau tidak, dan ternyata pocong itu masih ada. Dimas itu tahu kalau si dia ini nggak ganggu, jadi Dimas berlaku biasa-biasa aja, sekolah nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya Dimas ini menoleh ke belakang, mengarah ke pagar teras yang langsung berbatasan dengan tebing. Dan di pinggir tebing itu udah ada cewek pas di pegangan atau batasan pagar tebing itu. Dimas ini melihat cewek itu menangis, kemudian menutupi wajahnya dengan tangan. Pundaknya naik turun dan sesenggukan. Dia pakai dress selutut berwarna putih. Pas tangannya diturunin, mukanya diangkat, wajahnya hancur. Lalu si cewek ini mengangkat kakinya ke atas pagar. Dia loncat ke tebing. Terus tiba-tiba dia muncul lagi, nangis lagi, lompat lagi. Sampai setelah si cewek ini bolak-balik lompat ke tebing 4-5 kali, baru si Dimas ini menyadari bahwa kemungkinan cewek ini adalah korban dari bunuh diri. Karena dulu waktu zaman TPA, si Dimas ini pernah dikasih tahu kalau orang yang bunuh diri, dia akan terus mengulang adegan yang dia lakukan sampai akhir hari kiamat itu tiba. Ya, wallahu a'lam ya. Pas angkat kaki kanan, si cewek ini nggak lompat ke tebing. Dia diam sejenak, nggak lompat, dan tiba-tiba si cewek ini nengok, menatap ke arah Dimas sambil melotot. Dan Dimas ini malah nantang natap si dia. Mukanya kayak yang kiri, tapi pas melotot kayak yang kanan. Begitu Dimas sadar, Dimas ini sudah melakukan kesalahan. Si cewek ini marah dan tahu kalau si Dimas ini bisa ngelihat dia. Kemudian si cewek ini tadi nggak jadi lompat ke tebing. Kakinya diturunin dan dia berdiri ke arah Dimas sambil kepalanya dimiringin. Nah, di sini Dimas udah gemeteran, deg-degan parah dan hampir mau pingsan. Selang beberapa menit pas ditengok, si dia ini malah makin deket. Diemin lagi, ditengok, makin deket. Perasaannya Dimas sudah gak karuan, udah hampir nangis. Terus sampai akhirnya jarak cewek ini ke Dimas itu cuman sekitar 4 meteran aja. Langsung si Dimas ini menelpon ayahnya dan bercerita kalau ada sesosok cewek yang mau masuk ke tubuhnya. Kemudian ayah Dimas ini menyuruh Dimas untuk membaca Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, dan Anas 7 kali. Setelah si Dimas ini membaca surat-surat itu tadi, tiba-tiba aja cewek ini udah gak ada di depannya, menghilang gitu aja. Dimas tetap tidak menceritakan hal-hal ini kepada teman-temannya sampai selesai dandan dan mereka mulai acara hingga selesai. Suasananya udah mulai enakan lagi. Sekitar jam 10-an malam, Dimas ini memutuskan untuk bertemu dengan salah satu teman ceweknya yang bernama Avi di teras itu tadi. Sampai akhirnya tiba-tiba si Avi ini bilang kepada Dimas untuk jangan nengok ke belakang. Kan tetapi Dimas ini tetap ngeyel karena dia penasaran. Dia nengok ke belakang. Pas Dimas ini nengok ke belakang, ternyata di belakang tadi udah ada sosok cewek yang loncat-loncat di tebing tadi. Hingga akhirnya Dimas langsung beristighfar. Setelah kejadian itu, mereka terpaku diam dengan keadaan yang takut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Selang antara 10 hingga 15 menit, dengan sendirinya sosok cewek ini menghilang. Lalu si Dimas bercerita kepada Avi apa yang dialaminya sore tadi. Singkat cerita, mereka kembali ke tenda. Nah, sampai di tenda, Dimas ini bertanya kepada teman-temannya apakah ada makanan. Lalu teman Dimas ini menjawab, ada tuh, tapi di tenda cewek teman sekelas mereka. Di sini kan emang nggak boleh ya cowok ke tenda cewek ataupun sebaliknya cewek ke tenda cowok. Namun karena memang Dimas dalam keadaan yang lapar dan kepengen makan, akhirnya Dimas ini ngeyel buat ke tenda cewek. Kalau Dimas lewat jalan tengah, lewat pendopo, pasti nanti ketahuan sama panitia. Akhirnya Dimas ini nekat lewat jalan setapak yang berada di utara pendopo itu tadi. Jalannya gelap dan tidak ada penerangan sama sekali. Berangkatlah si Dimas ke jalan setapak itu tadi. Posisi tenda cewek ini berada di atas campground dan di ujungnya itu ada hutan. Di tengah perjalanan menuju camp cewek,
Dimas ini merasakan ada sesuatu yang aneh. Dimas merasakan ada sesuatu yang bergerak di atas pohon samping tebing. Dikiranya Dimas itu ada ular. Karena 2-3 kali suara gemeresek itu, Dimas penasaran dan menengok ke belakang. Ternyata di sana ada sosok siluman ular. Yang kalian tahu siluman ular itu seperti apa? Bertaring, rambutnya berantakan, dan lidahnya menjulur keluar. Langsung si Dimas ini lari menuju tenda cewek itu. Singkat cerita, Dimas ini kembali ke tendanya melalui jalan tengah, yaitu melewati pendopo. Dia udah bodo amat banget, mau dimarahin panitia juga gak masalah daripada dia harus lewat jalan setapak dan malah ketemu makhluk yang aneh-aneh. Dan keesokan harinya, rombongan SMA ini pulang. Oke, itu tadi adalah cerita pengalaman dari Dimas yang berkemah di Candi Ratu Boko, Yogyakarta. Jadi di Candi Ratu Boko ini menyimpan banyak mitos-mitos mistis, mulai dari gerbang alam gaib dan lain sebagainya. Wallahu a'lam ya. Oke sahabat Karin, jadi itu tadi adalah cerita mistis pengalaman dari salah satu pengguna Twitter yang bernama Dimas. Jadi, kalau sahabat Karin ada cerita-cerita ataupun film-film horor yang ingin direview atau diceritakan kembali, bisa banget buat tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.